Ohayo minasan dimanapun kalian berada, baik itu di nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin Mr. K di channel Oni Project. Di video kali ini Mimin akan membahas tentang manga Kyojuro Rengoku Gaiden Part 2. Sebelumnya Mimin juga telah membahas manga Kyojuro Rengoku Gaiden Part 1. Sebelum kalian menonton video pembahasan manga Kyojuro Rengoku Gaiden Part 2 kali ini, Mimin sarankan ke kalian untuk menonton video pembahasan manga Kyojuro Rengoku Gaiden Part 1 terlebih dahulu supaya paham alur ceritanya. Silahkan klik video part 1 di samping kiri atas video ini. Oke, langsung saja mari kita bahas bersama manga Kyojuro Rengoku Gaiden Part 2. Di part 2 kali ini, terlihat terdapat Kyojuro Rengoku yang sedang melawan iblis senjata yang bernama Hairo. Hairo merupakan iblis bulan bawah kedua. Hairo menggunakan teknik darah iblis Rokagu Kokagero untuk menyerang Kyojuro Rengoku. Teknik darah iblis tersebut memungkinkan Hairo untuk mengeluarkan para serigala iblis buatan milik Hairo yang memiliki senjata api. Untuk mencegah serangan para serigala iblis tersebut, Kyojuro pun menggunakan teknik pernafasan api bentuk keempat Seien no Uneri. Karena memang Kyojuro begitu sangat kuat di hadapan Hairo, Hairo pun heran kenapa orang seperti Rengoku bisa ada di dunia ini. Dia pun mengingat masa lalunya saat dibantai oleh ayah Kyojuro Rengoku yang bernama Shinjuro Rengoku. Di dalam ingatannya, terlihat Hairo memohon-mohon untuk tidak ditebas kepada Shinjuro Rengoku. Di sini Mimin masih belum tahu alasannya, kenapa pada saat itu ayah Kyojuro Rengoku tidak membunuh Hairo yang masih belum menjadi anggota 12 iblis bulan. Shinjuro hanya menebas kedua tangannya tanpa membunuhnya secara langsung. Menurut kalian kenapa? Apa gara-gara dia tersentuh dengan permohonan ampunan Hairo? Atau Hairo diselamatkan oleh iblis lain? Atau mungkin Shinjuro lelah membunuh para iblis? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya teman-teman. Dalam ingatan Hairo, terlihat juga bahwa Shinjuro Rengoku selalu membawa minuman sake di tangannya. Itu sesuai dengan kebiasaannya yang selalu membawa sake di tangannya dimanapun dia berada. Shinjuro pernah hampir membunuh Hairo di masa lalu. Karena memang Kyojuro dan Shinjuro begitu mirip, Hairo pun memutuskan untuk melakukan balas dendam kepada Kyojuro Rengoku. Hairo pun menembak mulutnya untuk menambah kekuatan iblisnya. Setelah dia menembak mulutnya, dia pun dengan seketika memunculkan senjata api mesin yang dapat menembak secara bertubi-tubi. Dia juga berteriak bahwa dia akan membalaskan dendamnya kepada Rengoku. Kemudian, scene dialihkan kepada flashback antara Kyojuro dan adiknya yang bernama Senjuro Rengoku. Senjuro begitu mengkhawatirkan ayahnya yang bernama Shinjuro Rengoku. Ayahnya selalu berbaring di tempat tidur dan tidak pernah memburu iblis lagi setelah kematian ibu Senjuro dan Kyojuro yang bernama Ruka. Senjuro khawatir bahwa ayahnya akan pergi ke surga seperti ibunya. Sembari latihan pedang kayu, Kyojuro pun menasehati adiknya supaya selalu kuat dan dia juga meyakinkan adiknya bahwa ayahnya akan bangkit lagi suatu saat nanti. Kemudian scene dialihkan kembali ke pertarungan Kyojuro melawan Hairo. Karena memang Kyojuro telah berjanji kepada ibunya untuk membantu yang lemah, dia pun bertekad untuk menjadi pilar dan segera membasmi Hairo sang iblis bulan bawah 2. Di sisi lain, selagi Kyojuro menyibukkan Hairo, para pemburu iblis lain di daerah ibu kota Tokyo bergegas mencari bom-bom yang telah dipasang tersebar di penjuru Tokyo. Kemudian, karena petunjuk yang diberikan oleh burung gagak, terlihat Mitsuri Kanroji telah berhasil menemukan salah satu bom yang telah terpasang. Kanroji pun mencoba untuk menjinakkan bom tersebut sesuai arahan burung gagak. Karena memang setiap bom terdapat penjaga serigala iblisnya, Kanroji pun diserang oleh serigala-serigala iblis tersebut. Saat itu, walaupun dia telah menjadi seorang pemburu iblis, dia masih belum bisa menggunakan teknik pernafasannya. Karena sebelum dia bisa menggunakan teknik pernafasan cinta, dia selalu mencoba untuk menggunakan teknik pernafasan api yang tidak cocok dengan tubuhnya, sehingga dia selalu gagal menggunakan teknik pernafasan api tersebut. Dia merasa kesulitan saat diserang oleh para serigala iblis. Dia juga menangis merengek meminta tolong kepada Kyojuro Rengoku. Dia masih beban kayak Sakura di anime Naruto. Kemudian dia pun melihat seorang ibu dan anaknya yang dalam bahaya diserang oleh serigala iblis.
Dia pun mengingat bahwa Kyojuro Rengoku sangat begitu menyukai anak kecil. Dengan nekat, dia langsung menolong ibu dan anak tersebut dan secara tidak sengaja, Kanroji pun berhasil menebas salah satu serigala iblis. Lalu sembari membawa bom dan mengingat nasihat yang sang guru Kyojuro berikan tentang tubuh Kanroji lentur seperti pedang, Kyojuro juga menyarankan kepada Kanroji untuk membiarkan sarafnya mengalir sampai ke ujung. Dengan semua penjelasan Kyojuro dahulu, Kanroji pun sadar dan mengerti bahwa dirinya tidak cocok untuk menggunakan teknik penafasan api. Dia sekarang telah mengerti, seperti halnya mencari seorang pria baik, seperti mencari tempat yang bisa menerimanya, lembut dan fleksibel, bergerak dengan lembut. Semua gerakan tersebut tentunya sangat cocok untuk menarik perhatian para pria. Itulah sebabnya gerakan yang dilakukan Kanroji adalah gerakan teknik penafasan cinta. Kanroji pun berhasil menciptakan teknik penafasan sendiri, yaitu teknik penafasan cinta. Teknik penafasan cinta yang pertama dia ciptakan adalah cinta yang membara ke dalam pedang. Dia pun akhirnya berhasil mengalahkan para serigala iblis. Sebelum berpisah dengan ibu dan anak yang telah diselamatkan, Kanroji pun memberikan informasi bahwa rambutnya berwarna pink hijau karena dia kebanyakan makan sakura mochi. Dia pun pergi dan ibu anak tersebut pun mengucapkan terima kasih kepada Kanroji karena telah menolong mereka. Lalu scene dialihkan kembali ke pertarungan Kyojuro melawan Hairo. Dalam pertarungan tersebut, Hairo menyadari bahwa dia terlalu berlebihan dalam mengeluarkan kekuatan iblisnya. Dia sadar bahwa dia tidak memiliki untung apapun lagi di ibu kota Tokyo, karena manusia di daerah tersebut telah banyak yang mati. Dalam pertarungan tersebut, terlihat juga Kyojuro yang terkena tembakan senjata api dan ledakan bom Hairo. Dia tidak pernah goyah sedikit pun dan tidak bisa tumbang walaupun wajah dan tubuhnya dipenuhi akan darahnya. Tubuh Kyojuro begitu sangat kuat. Kyojuro begitu mengerikan. Dia melawan senjata api dan bom hanya dengan senjata pedang. Akhirnya, peluru senjata api Hairo pun hampir habis. Karena hampir habis, Hairo pun menembakkan kepalanya lagi untuk meningkatkan kekuatannya. Dia pun menggunakan teknik darah iblis lain yang disebut Rokashiko Senkajin Okami. Dia berubah menjadi iblis serigala yang membawa pedang. Dia pun memperkenalkan diri bahwa dia adalah serigala. Dia pun mencoba untuk membunuh Kyojuro Rengoku dengan menganggapnya sebagai seorang samurai. Kyojuro dan Hairo mode iblis serigala pun saling beradu pedang. Dalam pertarungan kali ini, Hairo sangat percaya diri bahwa pedang Kyojuro tidak akan bisa membunuh Hairo sang iblis bulan bawah kedua. Di sini juga terdapat fakta yang menarik dari teknik penafasan api milik Kyojuro Rengoku. Seperti kata Kyojuro, teknik penafasan api terdiri dari 9 bentuk dan nama dari bentuk ke-9 diambil dari nama keluarga Kyojuro Rengoku. Menurut Kyojuro, kekuatan adalah segalanya. Pertarungan mereka begitu sangat epik. Mereka beradu kekuatan antar pedang mereka. Kyojuro pun mengeluarkan teknik penafasan api teknik rahasia. Teknik penafasan kali ini begitu unik. Teknik penafasan bentuk ke-9 yang disebut dengan nama Rengoku. Akhirnya, dengan teknik rahasia tersebut, Rengoku pun berhasil menebas dan membunuh Hairo sang iblis bulan bawah kedua. Dengan tubuh banyak luka, Kyojuro Rengoku masih mencoba untuk berdiri untuk menyingkirkan bom-bom yang tersebar di seluruh ibu kota Tokyo. Kyojuro Rengoku pun akhirnya tumbang dan ditangkap langsung oleh Kanroji. Sembari menangis dan memeluk Kyojuro, Kanroji berkata, dengan ini Rengoku-san akan resmi menjadi seorang pilar api. Lalu kemudian Kyojuro pun segera diobati oleh para pemburu iblis lain. Setelah misi membunuh salah satu anggota 12 iblis bulan dan berhasil menyingkirkan bom-bom yang tersebar, Kyojuro, Kanroji, dan para pemburu iblis lainnya pun pulang ke kediaman masing-masing. Terlihat Kanroji dan Kyojuro pulang ke rumah Kyojuro Rengoku. Karena kaki Kyojuro terluka, Kyojuro berjalan menggunakan alat bantu. Dan karena tangannya patah, tangan Kyojuro pun harus diperban. Sesampainya di rumah, mereka pun disambut oleh adik Kyojuro yang bernama Senjuro Rengoku. Senjuro yang sedang menyapu halaman langsung berlari ke arah Kyojuro dan Kanroji. Mereka pun saling berpelukan, saling memberikan rasa kangen dan syukur mereka. Kemudian setelah semua luka yang diderita Kyojuro sembuh, Kyojuro pun datang ke rapat para pilar untuk melaporkan hasil misinya. Dia telah berhasil mengalahkan anggota 12 iblis bulan dan bersama para pemburu iblis lain,
Dia juga telah berhasil menyelamatkan ibu kota Tokyo. Melihat pencapaian besar dari Kyojuro Rengoku, akhirnya Ubuyashiki Kagaya sang Oyakata Sama pun telah resmi mengakui dengan sangat yakin bahwa Kyojuro Rengoku telah menjadi seorang pilar api pengganti ayahnya yang bernama Shinjuro Rengoku. Lalu scene dialihkan ke pemakaman Kyojuro Rengoku. Scene ini merupakan scene setelah kematian Kyojuro Rengoku karena melawan Akaza. Terlihat Kanroji, Iguro, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke sedang mengikuti pemakaman Kyojuro Rengoku yang telah dibunuh oleh Akaza, sang iblis bulan atas ketiga. Dalam scene ini, terlihat gerak-gerik Kanroji begitu aneh sembari melihat ke arah makam. Dan sepertinya sih dia sedih dengan kematian Kyojuro sampai-sampai Iguro pun penasaran dan mencoba bertanya, ada apa Kanroji? Kanroji pun menjawab, tidak ada apa-apa Iguro-san. Lalu, trio Wek-Wek, Tanjiro, Zenitsu, dan Inosuke juga mencium bau aneh. Mereka mencium bau sakura. Mungkin bau sakura tersebut muncul dari makam Kyojuro Rengoku. Terlihat juga Tanjiro membawa hiasan pedang yang berbentuk api milik Kyojuro. Dia pun menggunakan hiasan tersebut sampai akhir cerita manga Kimetsu no Yaiba. Lalu di scene terakhir, terlihat Kyojuro Rengoku yang berdiri sendirian di bawah pohon sakura dan hauri pilar api milik Kyojuro Rengoku yang digantung di kamar Kyojuro Rengoku. Manga Kyojuro Rengoku Gaiden akhirnya tamat. Oke, seperti itulah pembahasan tentang manga Kyojuro Rengoku Gaiden part 2 kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, share sebanyak-banyaknya, komen juga dan like yang banyak supaya tembus 1000 lebih. Tidak lupa juga Mimin mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembahasan ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.